Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Pangan menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Satu, Fadol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di akhir bulan Desember ya, insyaallah di akhir pekan ini di hari Jumat dengan program Live Interaktif Ekonomi Islam, dan program ini diasuh oleh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai perlu kami seperti biasa kami umumkan bahwa untuk mereka yang ingin bertanya atau bergabung bisa di nomor telepon 021 212 32333 yang terutama untuk pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi ya, supaya bisa ikut juga bertanya di forum ini. Baiklah, tidak memperpanjang waktu lagi, maka kita sekarang menyapa ustadznya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Di Jakarta mendung, apakah di Cibubur mendung? Bagaimana? Sepertinya rahmat Allah akan turun. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kami sangat berbahagia sekali bahwa antum tetap meluangkan waktu antum untuk jamaah yang menonton atau pemirsa Fatwa TV di sini, dan begitu banyak pertanyaan yang masuk, alhamdulillah, terutama mengenai masalah muamalah ya Ustaz ya. Baiklah, bolehkah kita mengingat pertanyaannya banyak nih Ustaz? Bolehkah kita langsung mulai ke pertanyaan begitu? Silahkan. Baiklah, pertanyaan pertama Ustadz, ini dari Ririn di Jawa Timur, Kabupaten Jember. Begini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, saya di tempat kerja saya biasanya menambahkan 1-2 orang untuk dimasukkan dalam perjalanan dinas. Di tempat kerja saya biasanya suka menambahkan 1-2 orang untuk dimasukkan ke dalam perjalanan dinas supaya mendapatkan honor. Padahal mereka tidak melakukan perjalanan dinas ya Ustaz. Nah, bagaimana ini hukumnya Ustaz? Syukran atas jawabannya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Jelas berbohong, berdusta salah satu dosa. Dan dosa itu akan menjadi berlipat ganda sanksinya manakala menzalimi pihak yang lain. Dan lebih besar lagi dosanya bila yang terzalimi bukan perorangan tapi orang banyak. Maka dalam perjalanan dinas yang ditanyakan tadi, perbohongnya sendiri sudah berdosa. Dari kebohongan tersebut mereka mendapatkan uang, maka uang itu tidak halal. Dan uang tersebut bila itu adalah instansi negara, maka uang milik banyak orang. Maka tentu dosanya sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berani untuk mendurhakai Allah Azza wa Jalla dengan menzalimi siapapun juga, apalagi ini Anda zalimi orang banyak. Akan repot di akhirat Anda meminta maaf kepada mereka. Bagi Ustaz ya, barakallahu fikum atas jawabannya kepada Ibu Ririn Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut ini masuk dari Ikhwan Jamaluddin. Tapi sebelum itu kita coba tanya ini, apakah teman-teman ada telepon masuk? Baik, ini ada telepon masuk, coba kita sapa dulu nih penelpon masuknya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari Solihin di Depok. Bapak Solihin di Depok. Silakan Bapak Solihin. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana mau tanya Ustaz. Jadi Bapak Ana ternyata menyewakan tempat ke bank. Terus beliau berpesan bahwa memang sewa tempatnya itu nanti hasilnya akan dibagikan
Masuk ya. untuk anak-anaknya, untuk pendidikan cucu-cucunya. Itu Ustaz. Bagaimana Anda menyikapinya Ustaz? Banknya bank konvensional sih. Iya betul Ustaz. Ya. Menyewakan sesuatu yang halal untuk digunakan oleh sesuatu lembaga yang haram, ya, seperti lembaga keuangan konvensional, di mana hampir 100% dari usaha mereka adalah melakukan riba, menerima uang dari masyarakat, dan dengan akad pinjaman dan dibayarkan pertambahan adalah riba. Kemudian disalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan atau pembiayaan dengan akad pinjaman kredit dan dibayar berlebih juga berbunga, berarti riba. Dengan dia ambil riba lebih banyak, hasil riba inilah yang sebagian dia berikan kepada masyarakat pemilik dana, dan sebagian lagi keuntungan dari bank untuk menutupi biaya personalnya dan lain-lain. Maka dari awal sampai akhirnya ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka menyewakan tempat kepada mereka dalam rangka mensupport, mendukung terlaksananya kegiatan riba ini adalah sesuatu yang diharamkan, termasuk dalam tolong-menolong yang dimurkai Allah. Allah mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan melampaui batas ketentuan yang telah Allah tetapkan. Maka Anda bersikap, kalau orang tua masih hidup, nasihati, ya, agar dia menghentikan perbuatannya tersebut dengan mengakhiri transaksinya. Kalau dia sudah wafat, maka ahli warisnya yang membatalkan akad tersebut, mengakhiri akad tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ya, bagi penelpon sudah bisa paham apa yang disampaikan Ustaz Irwandi? Paham. Kalau orang tua bersikeras untuk tetap membagi hasil sewanya itu untuk pendidikan anak cucunya, apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Anda anak apa cucu? Saya anak, tapi Bapak membagi hasil sewanya itu untuk anaknya, tapi dengan pesan adalah untuk pendidikan cucu-cucunya gitu. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah misal Anda nasihatin tapi misalnya bersikeras, apa harus Anda tetap terima atau bagaimana? Lihat kondisi Anda. Bila kondisi Anda pelajari ilmu yang penting bagi dunia, ya, bagi dunia Anda dan masyarakat umum, dan Anda tidak mampu membiayai dengan uang halal dan orang tua tidak memberikan dana yang halal, ya apa boleh buat? Dan hal tersebut insya Allah boleh digunakan untuk hal tersebut. Ya. Ya. Cukup? Mas Salehin? Bapak Salehin cukup? Alhamdulillah. Baiklah. Ya, wa'alaikum. Baik, terima kasih sudah telepon ke Fafa TV dari Bapak Solehin tadi ya. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Rais di Kota Jakarta, Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustadz Irwandi, maaf jika pertanyaannya kurang nyambung dengan kajian. Apakah budaya sekolah dokter spesialis yang memberikan suatu barang, apakah budaya atau kebiasaan sekolah dokter spesialis yang memberikan suatu barang atau uang seharga motor metik dari satu pemberian residen ke konsulennya bisa dianggap suap? Karena di posisi residen seperti terpaksa dan ada yang masih memudayakannya. Jika tidak dikasih ini atau itu, kalau kata senior, maka beberapa konsulen tidak akan melancarkan proses hingga kelulusan jadi dokter spesialis, alias ada aja hambatannya yang kami temui. Mohon pencerahannya ya Ustadz Irwandi. Barakallahu fikum. Ulang lagi, apa itu residen, apa itu konsulen? Di sini tidak dijelaskan Ustadz. Jadi yang jelas di sini mereka
di dalam sekolah untuk mengambil dokter spesialis biasanya memberikan suatu barang atau uang yang nilainya seharga motor metik gitu katanya dari pemberian dari suatu pemberian residen ke konsulennya gitu katanya. Hanya saja tidak dijelaskan residen itu apa, konsulen itu apa. Ya, saya kalau tidak jelas tidak berani saya jawab. Baiklah, kita skip dulu. Untuk pemirsa yang bernama Rais ya di Jakarta Pusat bisa diulang ya, dirinci lagi, didetail lagi untuk pertanyaannya. Baiklah Ustadz, ini pertanyaan berikut dari Dimas Reza di Jawa Barat, Kota Bekasi, Indonesia. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustadz ingin bertanya, pekerjaan saya kan bergerak di bidang konsultan pajak nih. Dulu saya pernah lihat video YouTube Ustadz Erwandi yang menjawab bolehnya hukum bekerja di sana. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bila salah satu klien kantor saya ada yang bergerak di bidang reksadana atau garis miring riba dari sekian banyak klien kantor yang saya bergerak di bidang halal seperti properti. Jadi salah satunya klien gitu loh Ustaz, dari reksadana. Apakah gaji saya yang terima itu haram atau syubhat atau mubah? Bagaimana ini sebetulnya? Syukran jazakallah khair ya Ustaz. Allah barik fiik. Pekerjaannya pada dasarnya halal. Nah, tetapi bila dia bekerja di lembaga yang kegiatannya adalah haram seperti reksadana ya dan lain-lainnya, maka walaupun pekerjaannya hukum asalnya halal tetapi mensupport, mendukung, melancarkan kegiatan dari yang haram tadi, maka dia termasuk menjadi haram. Ya. Begitu ya Ustaz ya. Iya. Ya, baik, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawabannya Bapak Dimas Reza, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi dan bisa diamalkan, barakallahu fik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Azhar Rahadian Anwar di Jakarta Pusat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Erwandi, saya seorang outsourcing di perusahaan saya. Saya mendapati bahwa upah saya dan karyawan tetap perusahaan berbeda cukup signifikan ya Ustadz. Sangat berbeda maksudnya. Namun pekerjaan kami tidak jauh berbeda. Negosiasi pun telah saya lakukan kepada perusahaan atau atasan saya. Namun belum dimungkinkan untuk menyesuaikan dengan beban kerja saya. Untuk menyesuaikan dengan beban kerja saya membuat lembur fiktif. Tapi dalam kurung disetujui atasan. Nah, bagaimana hukumnya ini Ustadz? Bagaimana juga hukumnya atas harta yang saya sedekahkan? Jazakallah khairan Ustadz. Allah barik fiik. Akhi, Anda menerima sebagai pegawai outsourcing. Iya. Pegawai outsourcing itu Anda bekerja, tidak ada kontrak, mereka tetap menggaji Anda sebagai karyawan. Ya, berarti Anda karyawan outsourcing, bukan karyawan perusahaan tadi. Iya, betul. Ya. Dan Anda sudah menyetujui dari awal gaji Anda dalam akad Anda. Iya, betul. Anda ditempatkan dimanapun, tentu tidak ada hak Anda untuk melakukan hal yang melanggar akad yang sudah Anda sepakati dari awal. Iya. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat ini, di hari-hari ini banyak orang yang di PHK dari pekerjaan, namun Anda masih bisa dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki dari pekerjaan tadi. Iya. Ya. Kalau Anda merasa tidak nyaman dengan kondisi tadi, silahkan keluar dari status outsourcing, ajukan diri Anda sebagai karyawan tetap. Mungkin diterima setelah Anda keluar tentunya, mungkin diterima di karyawan tetap, mungkin juga tidak pernah akan diterima. Iya. Ya, maka itu pilihan kembali kepada Anda. Jangan kemudian setelah memilih, kemudian merasa dizolimi dan membuat hal-hal yang membuat Anda
menzalimi pihak yang lain Ya. dengan hal-hal yang fiktif tadi, yang berakibat kepada tidak halalnya gaji yang Anda dapatkan, yang bermuara dari ketidaksenangan Anda, ketidakpuasan Anda akan status Anda dari awal. Hmm. Ya, kalau Anda meyakini status Anda sebagai karyawan outsourcing, Ya. itu sesuai dengan akad, Ya. ya, Ya. maka tentu tidak akan terjadi hal tadi. Mm-mm. Masalah ini karyawan tetap pekerja, walaupun Anda lebih ahli dari dia, gaji dia lebih tinggi dari Anda, rezeki kita masing-masing sudah diatur oleh Allah. Bukan karena kita punya pengalaman yang lebih, kemampuan yang lebih, tidak. Tidak perlu kita irikan rezeki orang lain. Ya. Yang penting rezeki kita sudah dapat. Iya. Ya. Begitu ya Ustaz ya, barakallahu fikum. Jadi terima apa adanya atau keluar atau mengajukan sebagai karyawan tetap begitu Ustaz ya. Jangan bikin uang lembur fiktif agar setara dengan karyawan tetap gitu ya nominalnya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Terima kasih atas nasihatnya, Masya Allah. Semoga bermanfaat buat saya, teman-teman saya, dan semua yang menonton acara ini. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan dari... Oh, ada penelpon, barakallahu fiik. Coba kita sapa nih, penelpon baru nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Fahri di Tangerang betul ya? Ya, betul Pak. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan mau tanya, Ya. apabila ada deposito dari bank konvensional itu dari sebelum tahun 2000 Ustadz. Cuman banknya itu sudah merger dengan menjadi bank lain. Nah, apabila saya membantu orang untuk mencairkan kasus deposito itu, apakah diperbolehkan apa tidak Ustaz? Karena saya tahu kalau deposito itu kan sebenarnya mengandung riba, cuman kan kita mau mengambil hak kita yang kita taruh saja di situ Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Halal kalau tujuannya ingin mengambil haknya saja. Dan bila ada bunganya, tentu ada syaratkan pada dia bunganya untuk diserahkan kepada fakir miskin atau lembaga yang mengelola dana seperti itu. Oh, berarti sesuai yang kita setorkan saja yang boleh Ustaz ya? Iya. Kalau dia tetap ngotot sendiri gitu pengen tetap ngambil bunganya bagaimana Ustaz? Kita apakah tetap kena dosanya apa berlebihan? Jangan bantu dari awal. Karena Anda membantu dia untuk mendapatkan riba. Oh, baik Ustaz. Sama Ustaz mau nanya hukum ini beli tebus murah barang-barang di minimarket setelah belanja nominal tertentu itu bagaimana Ustaz? Misalnya ya 50.000 kita bisa nembus suatu produk diskon. Iya, hukum diskon boleh, tidak ada masalah. Boleh. Pun kita harus belanja dengan nominal tertentu dahulu Ustaz. Boleh, walau di buku Harta Haram saya jelaskan syarat diskon yang harus belanja itu memang secara referensi pendapat para ulama muasirin kontemporer, ada di antara para ulama yang mengharamkannya. Ya. Bagaimana Bapak Fahri? Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan. Tetapi menurut saya yang terkuat adalah halal, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Selagi dia tidak menaikkan harga produk ketika dia belanja tadi. Kalau ketika dia belanja dinaikkan harga produk yang biasanya harganya 10.000, 30.000, karena dia buat program tebus murah tadi, diskon tadi, dia naikkan jadi 12.000 menjadi 32.000 menjadi pokoknya ada kenaikan umpamanya 0,5%. Dan diskon itu dia tutupkan dari selisih itu. Ini yang tidak boleh. Oh gitu. Tapi kalau normal harganya, dan umumnya normal. Mayoritas normal sih ya Ustaz ya. Normal ada berarti itu adalah harga potongan. Harga potongan halal ya, insya Allah. Sebagaimana digratiskannya halal, kalau digratiskannya halal enggak? Bagaimana Ustaz? Sebagaimana? Kalau dia gratiskan, beli ini dapat ini gratis, halal enggak? Halal. Iya halal, apalagi potongan. Masya Allah.
Masya Allah. Berarti kalau yang berdalil dengan bilang itu 2 harga kurang bisa diterima Ustadz ya? Dalil 2 harga itu tidak boleh kalau tidak jelas. Ini kan harganya jelas. Ketika Anda setelah belanja dia mengatakan, Pak, kalau mau beli ini silahkan dengan harga potongan sekian. Kalau tidak mau juga tidak ada masalah. Baik. Baik, Bapak Fahri paham ya Pak? Paham. Cukup? Alhamdulillah. Ya, baiklah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya Pak Fahri ya. Terima kasih. Barakallahu fiikum, iya, wayakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berikutnya ini Ustadz dari Bapak Yasir di Riau, Kabupaten Kampar, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Ana mau tanya Ustadz. Kita tahu kalau mengikuti lomba. Kemudian para peserta lomba diminta untuk membayar pendaftaran. Dan itu namanya judi. Lalu bagaimana dengan sekolah yang meminta kepada anak-anak siswa untuk membayar uang ujian. Padahal anak sudah membayar SPP setiap bulannya. Kemudian uang ujian itu digunakan untuk membayar honor panitia ujian, kemudian untuk mengkopi soal-soal ujian, kemudian untuk membuat kartu ujian dan membeli hadiah untuk anak-anak yang juara ranking. Apakah ini tidak termasuk judi ya Ustadz? Barakallahu fikum. Wah, kiasnya begitu. Ya, taib. Kalau yang mendapat hadiah untuk mendapat juara diambilkan dari iuran tadi, ya itu mungkin judi. Ada gitu. yang dapat, ada yang tidak. Nah. Tapi adapun penyelenggaraan ujian tadi tergantung akad Anda dengan pihak penyelenggara pendidikan. Apakah SPP itu sudah termasuk biaya ujian semester atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester dan seterusnya atau tidak? Bila sudah termasuk, untuk haram mereka untuk memintanya. Bila belum termasuk, ya tentu terserah Anda. Kalau Anda mau anak Anda ujian ya bayar, kalau enggak ya mereka tidak akan memberikan hak ujian, karena SPP hanya hak penyelenggaraan pendidikan, bukan non ujian. Mungkin, wallahu a'lam. Ya, jadi dia berbagai bentuk. Ada bentuk yang sekolah, dan ini saya lebih lebih prefer atau lebih menyukai sekolah itu memberikan satu saja. Kalau untuk swasta, bayaran Anda 1 tahun sekian, ya untuk setiap anak didik setahun all in semuanya, apakah uang baju, uang buku, uang gedung, uang apa lagi, uang olahraga atau uang kegiatan macam studi tour, all in, ya mau apa, 1 tahun 10 juta. Mau dibayar cash silahkan, ada potongan atau tidak terserah mereka. Kalau mau dicicil juga 10 juta. Sudah masuk di sana tidak akan ada diminta orang tua siswa lagi walau 1 sen pun juga. Sehingga orang tuanya berpikir jelas sudah. Ya, atau per semester 5 juta per semester, tidak ada uang ujian, tidak ada uang itu segala macam, udah tinggal duduk manis. Siswa nanti setelah selesai 1 semester ingin pindah ke tempat lain, silahkan. Ya, itu lebih aman bagi pihak pengelola penyelenggara pendidikan untuk menerapkan pembayaran upah atau biaya pendidikan seperti itu. Iya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Karena kalau dirincikan satu persatu nanti itemnya nggak ketemu. Kan nggak ketemu itemnya. Untuk umpamanya uang gedungnya sudah 10 tahun tak berubah-ubah. Gedung apa yang uang? Iya, paling dicat Ustaz. Tiap lebaran. Itu namanya cat gedung, bukan gedung. Iya. Macam-macam ya, begitu Ustaz ya. Jadi sebaiknya seperti itu ya. Jadi ditanyakan di awal ya Ustaz, apakah nih uang termasuk sudah ujian, udah beres semua gitu ya, ditanyakan kepada TU-nya ya Ustaz ya, tata usahanya gitu ya Ustaz ya. Baiklah. Ya, pihak mereka yang mendeklar. Ini uang sekolah PP tidak termasuk uang ujian, tidak termasuk uang itu. Ya.
Iya, ya. Begitulah barakallahu fikum ya untuk yang bertanya supaya semoga bisa dipahami ya. Baiklah, ini ada telepon masuk, coba kita sapa dari Ibu Rosmini di Pacitan, Masya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Rosmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini saya mau tanyakan tentang saya itu mendapat bingkisan dari BSM, Ustadz. Terus kemana menyalurkannya? Apabila diberikan kepada di lingkungan kami itu ada tempat yang sudah diwakafkan untuk pengajian ibu-ibu setiap minggunya. Terus ada anak-anak yang sekolah di situ juga. Umpama dikasihkan di situ bisa apa enggak Ustadz bingkisan tersebut? Yang pertama. Yang kedua, ada seorang yang membantu menyelesaikan masalahnya orang-orang yang mau bercerai. Juga ada orang yang ada masalah dengan BRI. Katanya ada uangnya yang hilang beberapa puluh juta, juga minta bantuan kepada orang tersebut. Bisa dikatakan apa pengacara begitu. Kalau dia itu dikasih uang ya sekedar untuk beli bensin atau bagaimana, atau uang lelah bagaimana tugas pekerjaan seperti itu halal apa haram, juga bagaimana yang diberikan sekedar uang lelah apa juga termasuk haram atau termasuk halal, juga bagaimana seharusnya yang dilakukan anak tersebut, Ustadz. Terima kasih jawabannya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini. Yang nomor 2 dulu apa nomor 1 dulu Ustaz? Mau jawab? Yang nomor 1 dulu boleh, tidak ada masalah. Boleh, baik. Silakan Fadhil Ustaz. Dari Bank Bank BSM kepada wakaf ibu-ibu pengajian dan lain-lain seperti itu. BSM kan sudah tidak ada. Nah, bagaimana Ustaz? Maksudnya beliau mendapat bingkisan dari Bank Syariah Indonesia kan ya? Iya, betul. Ya. Dan beliau ragu atau tidak ragu, pertanyaannya bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya bolehkah dia wakafkan untuk kajian ibu-ibu? Boleh, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Boleh Bu Rosmini, kata Ustaz Andi. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, yang nomor 2 Ustaz. Bolehkah seorang lawyer atau pengacara ya mengambil fee yang ditetapkan, atau kalau tidak boleh, bolehkah menerima berapa saja atau seperti apa? Ya. Wallahu a'lam. Dalam kehidupan seperti yang kita jalani di negara kita ini, keberadaan orang-orang yang membantu urusan kaum muslimin, agar mereka tidak dizalimi, atau agar mereka tidak menzalimi, sangat dibutuhkan. Maka teman-teman yang bekerja sebagai lawyer atau pengacara, selagi tujuan mereka bukan memenangkan yang zalim, hukum asalnya adalah boleh. Maka sebelum dia menangani sebuah kasus, dia harus melihat dahulu posisi orang yang dibantunya ini, kliennya ini yang dibelanya. Apakah dia berada di posisi yang benar atau dia berada di posisi yang salah? Bila dia berada di posisi yang salah, haram bagi dia mengambil apapun juga. Tidak pun dia ambil upah dari pihak tersebut, perbuatannya haram karena membantu untuk menzalimi orang. Termasuk dalam larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan melampaui ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi bila dia lihat kasus kliennya ini yang ingin dia bantu, dia berada pada posisi yang hak, posisi yang benar. Akan tetapi kalau dia maju sendiri, dia perkirakan mungkin akan dapat dikalahkan oleh lawan sengketanya. Bila lawan sengketanya menggunakan jasa lawyer juga, maka sebagai seorang muslim
wajib dia membantu saudaranya. Iya betul. Ya, wajib dia membantu saudaranya. Ya, dan ini sering kita seperti yang beliau tanyakan tadi, mungkin permasalahan tanah, dia nempatin lahan tersebut sudah dari kakek neneknya yang keberapa tahun, mungkin ke 30 ke atas. Tapi karena menganggap halnya biasa sehingga surat-surat sertifikat dan lain-lain tidak dia urus, sehingga ada kemudian orang yang membuatkan sertifikat dan menyatakan itu milik dia. Ya. Maka bila Anda tahu, si lawyer ini tahu bahwa orang ini berdapat yang hak, ya, Anda akan mendapatkan tanahnya, yang itu merupakan terkadang satu-satunya aset yang menjadi tumpuan hidupnya, menjalani hidup di atas dunia ini. Maka ini suatu hal yang bermanfaat. Saya katakan tadi bahkan wajib, ya. Dan bolehkah mengambil fee? Jawabannya boleh. Ya. Bolehkah fee-nya ditentukan? Boleh. Keredoan kedua belah pihak. Baik dengan angka tetap atau dengan angka persentase bila pihak yang dibantunya menang di dalam sengketa tersebut. Masya Allah. Seperti itu ya Ustaz ya. Memang berat juga pekerjaan sebagai lawyer itu ya. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum. Berikutnya ini pertanyaan dari Siti Nurul Fadilah di Banyuwangi, Jawa Timur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Afwan Ustaz, ana mau bertanya seputar rezeki. Di dalam rumah tangga masalah ekonomi adalah faktor utama percekcokan Ustaz. Nah, yang ana tanyakan adalah rezeki yang baik dalam Islam itu ciri-cirinya bagaimana Ustaz? Karena suami ana melamar pekerjaan di PT besar dengan gaji besar, kemudian coba-coba di bank dengan gaji yang cukup lah katakan. Qadarullah malah diterimanya di salah satu yayasan pondok pesantren tahfiz dengan berjualan produk-produk dari yayasan dengan gaji yang sangatlah di bawah 1 juta Ustadz. Mohon pencerahan dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya begitu katanya. Taib. Secara Allahu a'lam, bila pekerjaannya halal, jasa yang diberikannya itu adalah halal, dan pihak pemberi kerja redha memberikan, dan Anda pun redha menerima, maka itu baik. Baik itu di pondok tahfiz, baik itu di sebuah perusahaan yang halal, atau di lembaga instansi pemerintahan yang halal, ya. Masalah banyak dan kecilnya itu tergantung keberkahannya tadi. Bila dia halal, berapapun yang didapatkan dengan saling redha kedua belah pihak, insya Allah cukup untuk kehidupan kita, cukup. Ya. Akan tetapi bila tidak halal, walaupun nominalnya besar, tetapi Rasulullah mengatakan, kaman ya'kul wa lam yashba'. Lam yubarak lahu fi kaman ya'kul wa lam yashba'. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak diberkahi bagaikan orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Nauzubillah min dzalik. Waliyadzubillah. Makan dia makan mungkin dengan kualitas yang di atas rata-rata orang kebanyakan. Makanan mewah. Mewah. Tetapi kenyang dia tidak dapat, karena kenyang adalah keberkahan dari Allah. Dan ada yang lain makan dengan kualitas paling rendah. Ya. Jenis makanannya apa? Wallahu a'lam. Tetapi dia mendapatkan keberkahan, kenyang ada. Maka itu lebih baik tentunya. Maka seperti apa kriteria? Selagi itu halal, bagaimana menentukan halal, apa ciri-cirinya, tentu dipelajari. Ditanyakan kepada ahlinya. Ya, apakah bekerja seperti ini halal atau tidak. Dan alhamdulillah media televisi ini pun
keberadaannya juga membantu kaum muslimin, memberitahukan kepada mereka, menginformasikan kepada mereka, dan menunjukkan mana yang halal, mana yang haram. Ketika halal, mintalah dari Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk mendapatkannya. Kalau nominalnya banyak, semoga diberkahi. Kalau sedikit, Anda merasa cukup dan qanaah serta lebih diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya, parameter dari makanan yang diberkahi. Barakallahu fikum Ustaz. Ini pertanyaan berikut. Baiklah, ternyata ada telepon masuk. Coba kita sapa nih sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Ya, dari Bapak siapa di mana? Oh, Bapak Ali. Ya. Ya, silakan Bapak Ali di Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ali. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini gini Ustaz, kita taruh uang di bank syariah. Di bank syariah, misalnya contohnya 10 juta. Tapi di waktu kita taruh itu di situ nggak ada akad itu dan ini. Jadi suatu saat uang itu kita ambil, maka dikasihnya menjadi 10.500.000. Jadi saya bilang, loh kok uang saya bertambah? Nah itu, ya Pak, itu bagi hasil katanya. Itu bagaimana hukum itu Ustaz? Sebentar, nggak ada akad nggak mungkin. Anda meletakkan uang buka rekening apa, mudharabah atau wadiah? Mudharabah. Kan ada akadnya tuh mudharabah. Iya, bagaimana Bapak Ali? Ayo. Apakah mudharabahnya betul atau ada yang perlu diperbaiki? Dalam mudharabah yang benar, harus ada pernyataan kesepakatan bahwa investor, dalam hal ini Anda yang menabung sebagai investor atau rabbul mal, siap menanggung kerugian bila si mudharib dalam mengelola dana tersebut mengalami kerugian yang bukan atas kesalahan pengelolaan. Ya. 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 Dan itu tidak di bank syariah. Anda ketika membuka rekening mudharabah, setelah Anda mengisi formulir pertama, yaitu identitas diri Anda, nama, dan seterusnya, ada formulir satu lagi yang harus Anda isi tentang syarat dan ketentuan produk tersebut. Di sana tidak akan Anda temukan bahwasanya si investor atau rabbul mal atau yang menabung atau deposan bahasa konvensionalnya akan siap menanggung kerugian. Maka seharusnya Anda minta tambahkan klausa itu, pernyataan untuk siap menanggung kerugian sehingga keuntungannya menjadi halal. Kalau tidak ada dan realnya memang tidak akan dibebankan kerugian kepada para pemilik dana, maka dikhawatirkan ini berubah akadnya menjadi pinjaman qard dan ada pertambahan akan menjadi riba. Ya, kalau Anda ingin tenang, ya, minta rubah rekeningnya kepada rekening wadiah dan Anda tidak mendapatkan pertambahan apapun juga. Hanya untuk sekedar keamanan dana Anda dan memudahkan Anda mentransferkan bila ingin dikirimkan kepada seseorang. Ya. Begitu Bapak Ali. Bisa paham Pak? Ya, ini ada satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Ya, makasih Ustaz tadi jawabannya ya. Ini ada satu lagi. Iya. Kita ngontrakkan rumah. Jadi biasanya kan ngontrakkan rumah itu kan di awal itu sudah dibayar sewanya lah dulu kita katakan. Misalnya 1 bulan katakanlah 1 juta. Apakah itu yang saya tanyakan Ustaz? Apakah itu salah yang kita lakukan itu di awal itu kita minta kontrakan sewa rumahnya itu atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Boleh. Pembayaran boleh di awal, boleh di akhir, boleh tengah-tengah sesuai dengan kesepakatan. Oh ya, terima kasih Ustaz.
Begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, ini berikutnya, alhamdulillah masih ada waktu. Berikutnya pertanyaan dari, sebentar tadi ada yang menarik, yaitu dari mengenai ini. Apa Ustaz? Roti tadi mana yang? Nah ini dia. Andi Wahyudin Hafid, dari Andi Wahyudin Hafid di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Indonesia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Darwandi. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Saya seorang suami, anak ingin bertanya Ustaz, seorang suami meminjamkan uang ke istrinya untuk memulai sebuah usaha roti. Sedang kami telah membaca kaidah mengambil manfaat dari utang adalah riba. Nah, bagaimana hukumnya jika istri memakan sebuah roti pemberian suami dari usaha tersebut? Mohon dijawab ya Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Begitu katanya. Ulangi, suami meminjamkan uang kepada istri. Suami meminjamkan uang ke istri untuk memulai usaha roti. Sedangkan kami membaca kaidah manfaat dari utang adalah riba. Nah, bagaimana hukumnya jika istri memakan sebuah roti pemberian suami dari usaha tersebut? Ya boleh. Yang tidak boleh bagaimana kalau suami memakan roti yang diberikan oleh istrinya? Oh, yang sebaliknya ternyata yang nggak boleh. Iya begitu ya. Tapi santai, suami nggak boleh ya? Nggak, sebentar. Pemberian suami. Jadi istri memakan. Oh ya, nggak boleh, suami nggak boleh makan pemberian istri, roti buatan istrinya, begitu saat ya? Ya. Kecuali kata Rasulullah, illa yajri bainahu wa bainahu qabla dzalika. Kecuali telah terjadi saling memberi sebelum pinjaman. Kalau selama ini istri nggak pernah beri apa-apa kepada suami, tahu-tahu dengan pinjam uang dia memberikan, nggak boleh. Tapi hampir-hampir nggak ada istri kayak begitu. Iya, namanya suami istri pasti saling memberi, bisanya segitu. Iya. Bila selama ini istri saling memberi. Ya punya sendiri, kadang dia beri suaminya, dan sekarang dia pinjam uang pada suaminya, dia beri juga, maka insya Allah tidak termasuk dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mengecualikan. Iya. Barakallahu fikum, seperti itu ya jawabannya. Jika sudah terbiasa saling memberi, boleh ya, begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Barakallahu fikum. Teman-teman, ada telepon baru? Kosong. Baiklah, kita sambung pertanyaan dari Siti Nurul Fadilah. Siti Nurul Fadilah di Jawa Timur, Banyuwangi. Bismillah, ana mau tanya Ustadz terkait rezeki yang diberkahi itu bagaimana? Oh tadi ini udah Afan. Terus kemudian ini Ustadz dari Andika Pramudia Kirana di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz Darwandi, mohon izin bertanya. Bagaimana hukumnya seseorang yang mendapat beasiswa kuliah melalui seleksi dari berkas nilai raport saat SMA. Namun, dulu waktu ketika SMA pernah mencotek, hanya saja bagian yang mencoteknya sangat sedikit ya Ustadz, dalam kurung minoritas. Mayoritas sih dikerjakan dengan secara jujur dan legal. Apakah jika sudah terlanjur menerima beasiswa boleh untuk dilanjutkan ya Ustadz? Jazakallah khairan atas jawabannya, begitu katanya. Ya, tinggallah sampaikan kepada pihak pengelola beasiswa tadi bahwa saya nilai di SMA ada kemungkinan sekian persen yang tidak jujur. Kalau mereka memberikan konsekuensi kepada Anda, ya harus diganti segala macam, hadapi. Kalau Anda menginginkan yang halal. Tapi kalau mereka mentolerirnya karena dianggap sedikit, wallahu a'lam. Semoga tidak mengapa. Ya, amin. Semoga tidak mengapa. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut dari Muslihuddin Zaki Fahindra di Lamongan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Darwandi. Izin bertanya, dulu beberapa tahun lalu bapak saya wakaf sebagian rumahnya untuk musolah dan diserahkan untuk dikelola oleh Muhammadiyah
tapi secara lisan, belum secara tertulis atau surat. Nah, sekarang apakah boleh Ustadz Bapak saya memindahkan musola tadi untuk dikelola lembaga lain? Tetap untuk tujuan awal yaitu untuk musola, tapi yang mengelola lembaga lain. Kami berpikir lebih baik coraknya karena yang ini sekarang sunnah begitu. Mohon jawabannya Ustadz. Barakallahu fikum. Boleh, tidak ada masalah. Ya, masalah nazir atau pengelola, dia pun sendiri menunjuk dirinya pengelola selagi dia masih hidup, tidak ada masalah. Ya, hukum asalnya boleh. Begitu ya, boleh ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Muslihuddin semua bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Rewandi, itu boleh. Berikutnya Ustadz dari Abu Aufar di Kepulauan Riau, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Rewandi. Pemda melakukan kerjasama dengan bank konvensional guna penyaluran kredit bagi pelaku UMKM. Seluruh bunga bank ditalangi atau disubsidi oleh Pemda. Pelaku UMKM hanya membayar utang pokok kepada bank. Bagaimana hukum Islam terkait program bunga 0% ini yang dijalankan oleh Pemda tersebut ya Ustadz? Selanjutnya, apa hukum bagi ASN atau PNS yang ikut mensosialisasikan atau terlibat dalam program tersebut? Syukron, jazakallahu khairan. Ya, pertanyaannya apa kepada orang yang membutuhkankah atau kepada negara, kepada Pemda yang mengelolakah atau seperti apa? Wallahu a'lam. Bagi UMKM yang mendapatkan pinjaman tanpa ada pertambahan tadi karena bunganya di cover oleh pihak pemerintahan, bagi mereka nggak ada masalah. Karena akad mereka pinjam 5 juta dikembalikan 5 juta tanpa ada pertambahan. Boleh. Boleh. Baik. Alhamdulillah. Adapun bagi pemerintah tersebut, adapun bagi pemerintah yang melakukan produk seperti itu tentu tidak baik. Iya. Ya. Betul ya. Karena ini bagian dari membesarkan lembaga ribawi tadi. Nah. Ya, lebih baik dia langsung menunjuk koperasi di mana koperasi itu dan memberikan dana tadi, pinjaman tadi tanpa ada pertambahan, tanpa harus ada talangan-talangan dari dia. Nah, begitu ya. Berarti tidak ada akadnya riba sama sekali. Begitu. Akadnya masih riba dan juga akan membesarkan lembaga ribawi tadi. Iya. Jadi nego ulang ya Ustadz ya dari pihak Pemda tersebut ke pihak penyelia dana gitu ya Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz, seperti itu jawaban antum. Berikutnya Ustadz, insyaallah ini pertanyaan yang terakhir insyaallah dari Trianto di Sumatera Selatan, Prabu Mulih. Assalamualaikum Ustadz Irwandi, saya seorang karyawan kontrak di perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa oil dan gas industri. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana hukumnya bila perusahaan belum membayarkan jam sostek kepada BPJS Ketenagakerjaan sudah sampai 3,5 tahun. Padahal setiap bulan seluruh gaji karyawan dipotong oleh perusahaan. Nah, nomor 2, gaji seluruh karyawan sudah beberapa bulan ini belum dibayar oleh perusahaan. Jadi setiap diminta bekerja karyawan menuntut untuk dibayarkan terlebih dahulu gaji yang belum dibayarkan tadi. Nah, pertanyaannya apakah ini bentuk kezoliman ya Ustadz? Barakallahu fikum. Ya. Dua-duanya memang kezaliman. Nah loh. Ya. Ya, di mana mereka mengambil dari karyawan kemudian tidak menyetorkan kepada pihak lembaga atau badan yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola dana tadi. Ya. Juga sebuah kezaliman. Ya. Kemudian gaji yang tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan ini juga kezaliman. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan salah satu anak khasmuhum yaumal qiyamah, 3 golongan manusia yang di akhirat aku yang akan menjadi lawan seterunya. Aku akan mensengketakannya kepada Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat. Di antaranya seseorang yang mengangkat atau bertransaksi menyewa jasa orang lain
orang lain itu telah menunaikan kewajibannya, dia tidak memberikan haknya. Iya. Ya, maka perusahaan yang seperti itu nanti akan dimurkai, akan dituntut oleh Nabi SAW sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena dia mengangkat karyawan dan sudah bersepakat dan karyawan sudah memberikan kewajibannya, Iya. lalu tidak memberikan hak karyawan tersebut, maka siap-siap berhadapan dengan Nabi SAW. Dan siapa yang berhadapan dengan Nabi di hadapan Allah, pasti dia akan dihinakan dan disiksa seberat-beratnya. Baik, ya seperti itu Ustaz aja jawaban antum ya. Berikutnya, tapi begini Ustaz, bagaimana dengan mereka tidak mau bekerja sebelum seperti demonstrasi gitu ya? Sebelum dia menuntut gajinya dibayarkan dulu baru saya mau kerja. Bagaimana dengan kondisi seperti itu yang karyawan seperti demo begitu? Bila di dalam akad perjanjian pekerjaan bahwa kewajiban dari pekerja adalah menunaikan, ya, maka dia harus menunaikannya dan minta haknya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena dia sudah bersepakat tadi perjanjian kerja selama 1 tahun, karyawan kontrak umpamanya, atau 6 bulan, penuhi. Dan Rasulullah SAW tadi kan mengatakan juga, seseorang yang bekerja dan dia menunaikan kewajibannya. Ya. Lalu si pemberi kerja tidak menunaikan hak karyawan tadi. Ya. Kalau dia berhenti bekerja atau membuat masalah, berarti dia tidak menunaikan kewajibannya. Iya betul. Maka tidak ada haknya lagi nanti. Ya. Maka tunaikan saja. Tidak pun mereka bayarkan, tidak ada 1 sen pun, tidak ada 1 rupiah pun yang akan terlewatkan di dalam pengadilan Allah nantinya. Dan di waktu itu semua orang-orang yang terzalimi di dunia merasa bahagia, dan orang-orang yang tidak terzalimi berharap andai dahulu saya juga terzalimi mendapatkan pahala yang banyak seperti itu. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi memang ya ujiannya Ustaz ya, itu ujiannya, bagian dari ujiannya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya kadang bukan dengan perusahaan saja, kadang rumah tangga juga begitu. Iya Ustaz, betul Ustaz. Suami sudah memberikan kewajiban, istrinya tidak. Istri sudah memberikan kewajiban, suaminya tidak. Iya. Orang tua sudah memberikan kewajiban, anak tidak. Apakah dengan demikian ketika suami tidak memberikan kewajiban, istri kemudian demo dan ribut, tentu rumah tangga mereka berakhir. Iya, tidak juga sih, tidak harus. Kadang hidup memang butuh mengalah kepada pihak yang lain, dan tapi bukan berarti mengalah tidak akan Anda dapatkan hak Anda, akan Anda dapatkan hak Anda dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, sabar ya berarti ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Semoga pekan depan antum masih ada waktu untuk diluangkan bersama kita di sini. Banyak pertanyaan Ustaz, ya Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Antum sudah menjawab sekitar ada 12 atau 13 pertanyaan. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, acara ini boleh kami tutup Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Pemirsa, nah tuntas sudah acara live interaktif ekonomi Islam hari ini. Semoga kita dipertemukan Allah kembali di pekan depan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah Terima kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.